Dua pegawai BPK berinisial APS dan F ditangkap di salah satu kantor instansi pemerintah di Kabupaten Bekasi. Hingga saat ini, auditor BPK Jawa Barat masih menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Keduanya diduga melakukan pemerasan dengan meminta sejumlah uang kepada rumah sakit daerah dan 17 puskesmas. Tim gabungan Kejati Jabar dan Kejari Kabupaten Bekasi mengamankan uang senilai 350 juta rupiah yang diduga dari hasil pemerasan. Dua oknum pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terjaring operasi tangkap tangan di Kabupaten Bekasi Rabu 30 Maret 2022. Kedua pegawai BPK RI dari kantor wilayah Jawa Barat berinisial AMR dan F ditangkap oleh tim gabungan Kejati Jawa Barat dan Kejari Bekasi. Keduanya diamankan di salah satu kantor instansi pemerintah di Kabupaten Bekasi. Selain mengamankan kedua pegawai BPK, pihak kejaksaan juga berhasil menyita sejumlah uang senilai 350 juta rupiah dari sebuah apartemen yang diduga ditempati oleh kedua pegawai BPK itu. Dengan modus ada temuan, mereka menegosiasikan untuk diungkap atau tidak. Agar temuan itu clear, keduanya meminta rumah sakit memberi 500 juta rupiah, sedangkan puskesmas masing-masing 20 juta rupiah. Akan tetapi, dalam kenyataan, rumah sakit hanya mampu memberi 100 juta, sedangkan 17 puskesmas beragam, yang totalnya 250 juta. Kedua pegawai tersebut diketahui melakukan pemerasan terhadap satu RSUD cabang Bungin dan 17 puskesmas di Kabupaten Bekasi. Adapun total uang yang dikumpul mencapai 350 juta. Dari kasus tertangkap tangannya dua oknum pemeriksa BPK di Bekasi, kita dapat melihat bahwa ada beberapa nilai berakhlak yang dilanggar, yaitu yang pertama akuntabel. Pemeriksa yang tertangkap tangan tersebut tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan jujur, tidak bertanggung jawab, dan tidak memiliki integritas yang tinggi. Pemeriksa tersebut juga menyalahgunakan wewenang jabatan yang ia miliki. Nilai kedua yang dilanggar yaitu loyal, di mana pemeriksa tersebut tidak setia pada bangsa dan negara dengan mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Dan nilai ketiga yang dilanggar adalah berorientasi pelayanan. Alih-alih memberikan pelayanan prima pada masyarakat atau entitas yang diperiksanya, pemeriksa tersebut malah melakukan tindakan yang hanya memperkaya dirinya sendiri. Jika kita menganalisa isu yang terjadi pada video tersebut, kita dapat menarik dua akar permasalahan yang ada. Yang pertama, sifat dasar manusia yang tidak pernah puas atau sifat tamak, di mana ini dilakukan oleh oknum yang sudah berkecukupan, namun tetap berhasrat besar untuk memperkaya dirinya. Kemudian, moral yang tidak cukup kuat untuk menghadapi godaan dan gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua, itu ada faktor lingkungan yang ada di sekitarnya. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya peran sesama pegawai, tim, atau bahkan keluarga untuk saling mengingatkan dan menjaga nilai-nilai ASN yang kita ketahui, yaitu berakhlak dan juga nilai BPK, integritas, independen, dan juga profesionalisme, serta mematuhi koridor hukum yang ada. Karena peran aktif masyarakat sebenarnya dapat mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi seperti ini. Jadi dari kejadian oknum yang dilakukan oleh BPK ini, oknum BPK, OTT ya, jadi mempunyai dampak yang sangat besar buat instansi utamanya dan khususnya buat semua kalangan masyarakat. Pertama itu, kita sebagai BPK mendapat tamparan keras buat BPK sebagai auditor keuangan negara yang merupakan tempat transparansinya akuntabilitas keuangan negara, dan kedepannya juga ini merupakan contoh buat perbaikan kedepannya buat BPK kepada semua jajaran pegawai BPK untuk menerapkan pembenahan dan penanaman nilai berakhlak secara menyeluruh. Kemudian penilaian publik terhadap masyarakat terhadap BPK agak sedikit tercoreng dengan kejadian hal yang seperti ini. Kemudian kedepannya kejadian seperti ini bisa menjadi berkurangnya nilai dari BPK sendiri
dari mata pemerintahan bahwa BPK bisa pemerintah bisa mengurangi support atau dalam bentuk untuk dukungan terhadap BPK ini, terhadap kejadian-kejadian seperti ini dalam bentuk mungkin kesejahteraan dari BPK sendiri. Terima kasih. Baik, kasus ini jangan sampai terulang lagi di angkatan kita ya. Ini harus kita antisipasi dari sekarang, baik dengan cara menegur teman yang kiranya melakukan pelanggaran kode etik nanti saat di lapangan. Kalau tidak mau ditegur ya kita laporkan ke pimpinan kita agar tidak menjadi rusak bagi citra instansi BPK RI yang kita cintai. Atau dapat juga kita laporkan melalui aplikasi PPG, yaitu aplikasi yang digunakan pegawai intern BPK untuk pelaporan dan penanganan gratifikasi. Mengatasi ketamakan pribadi ini sangat sulit ya. Namun saya berkeyakinan melalui hasil seleksi yang telah dilakukan BPK bahwa kita ini putra-putri bangsa yang terpilih sekarang ini memiliki integritas yang tinggi untuk dapat mengamalkan nilai-nilai dasar BPK dan kode etik BPK secara konsisten. Tingkatkanlah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerja dengan ikhlas, dan jangan bergaya hidup hedon agar dapat terhindar dari goda-godaan nanti di lapangan. Sekian dan terima kasih.